Absalom Djobo memohon perhatian khusus kepada Kapolri dalam hal tindak lanjut laporannya di Polres Alor. Permohonan itu diutarakan Absalom secara terbuka kepada Kapolri melalui rekaman audiovisual pada hari Jumat 28 Januari 2023 kemarin. Rekaman audiovisual itu diterima redaksi pada hari Sabtu 29 Januari 2023 melalui pesan WhatsApp. Permohonan Absalom itu diketahui berkaitan dengan laporannya ke Polres Alor pada tanggal 12 Januari 2023 lalu, yang menurutnya belum serius disikapi penyidik. Adapun terlapor dalam laporan Absalom itu tak lain adalah kakak kandungnya sendiri, Dr. Andus Amon Djobo, yang juga adalah Bupati Alor 2 periode. Absalom khawatir laporannya tak ditindaklanjuti sehingga memohon Kapolri memperhatikan khusus laporannya. Amon Djobo dilaporkan adiknya sendiri ke Polres Alor lantaran diduga menipu adik kandungnya itu. Dugaan penipuan yang diduga telah dilakukan oleh Amon Djobo itu kemudian membuat Absalom merugi secara material dan imaterial, sehingga kemudian Absalom memilih jalur hukum untuk penyelesaiannya. Absalom mengaku jika dirinya telah dipaksa oleh Amon Djobo untuk membangun rumah di atas tanah milik Amon, yang sebelumnya telah diberikan Amon kepada Absalom sejak tahun 2017 silam dan meminta Absalom mendirikan rumahnya. Meski telah dipaksa berulang kali, Absalom mengaku tidak serta-merta membangun rumah di atas tanah pemberian kakaknya itu, dan baru memulai pembangunan rumahnya itu pada tahun 2019, yang kemudian disebutnya rampung pada tahun 2020 lalu. Usai membangun rumahnya itu, Absalom harus menelan pil pahit sebab Amon tanpa memberitahukan kepadanya terlebih dahulu, justru telah mengembalikan tanah tempat Absalom membangun rumahnya itu kepada ahli waris pemilik tanah, yakni pemilik tanah yang kepadanya Amon telah membeli tanah itu menjadi hak miliknya sebelum diberikannya kepada Absalom. Kondisi tersebut diakui Absalom telah sangat merugikan dirinya, baik secara material maupun imaterial. Oleh sebab itu, Absalom memutuskan untuk memilih jalur hukum guna memperoleh kepastian hukum atas perkara yang dihadapinya itu, sebab menurutnya perbuatan Amon Djobo yang tak lain adalah kakak kandungnya itu, telah memenuhi unsur pidana penipuan. Permohonan terbuka Absalom kepada Kapolri untuk memperhatikan secara khusus perkara yang telah dilaporkannya ke Polres Alor, yang diterima tim RDTV adalah seperti dikemas dan dipaparkan berikut ini. Selamat malam Bapak Kapolri. Saya ingin menyampaikan satu persoalan yang menimpa diri saya, yaitu pada tahun 2017 Bapak Dr. Andus Amon Djobo yang sekarang ini menjabat sebagai Bupati Alor menyerahkan sebidang tanah di lokasi Jembatan Hitam RT 5 RW 3. Setelah dia menyerahkan tanah tersebut, dia memaksa saya untuk membangunkan sebuah rumah. Namun demikian dari 2017 dia memberikan tanah tersebut, saya belum mau untuk menerima tawaran itu. Tetapi dia terus-menerus memaksa saya selama 2 tahun lamanya, sehingga saya menerima tawaran itu, dan dia suruh saya untuk membangun sebuah rumah. Setelah saya membangun dari Agustus 2019, saya membangun sebuah rumah ukuran 6x20, selesai sekitar pertengahan tahun 2020. Setelah selesai saya membangun, sudah rampung semua, sudah selesai pembangunan, sudah kelar. Terus dia tidak memberitahu saya tanah tersebut, dia menyerahkan kembali kepada pemilik tanah semula yang dia membelinya. Dia menyerahkan kembali dengan surat penyerahan kepada
pemilik tanah semula, kepada ahli waris pemilik tanah semula. Oleh karena itu saya melapor ke Polres Alor selaku penipuan. Dr. Amon Jogo menipu saya, sehingga saya melapor dia ke Polres Alor, yaitu tanggal 12 Januari 2023. Saya laporkan dia sebagai penipuan karena dia menjebak saya. Saya bangun sebuah rumah sudah selesai, lalu tanpa ketahuan saya tanah tersebut dia menyerahkan kembali kepada pemilik tanah semula. Oleh karena itu saya sementara ini saya melapor dia ke Polres Alor selaku penipuan Amon Jogo kepada adik kami sendiri. Oleh karena itu saya melapor tanggal 12 Januari 2023 dengan nomor laporan LP _B _22 _1 _2022 SPKT Polres Polda NTT, yang sementara penyelesaian belum ada penyelesaian di Polres Alor. Oleh karena itu terkait dengan laporan ini saya memohon kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, mohon perhatian khusus kepada Polres Alor, terutama kepada Bapak Kapolres Alor, sehingga dia menindaklanjuti persoalan atau kasus penipuan yang dilakukan oleh Dr. Amon Jogo kepada adik kandungnya Absalom Jogo. Saya mohon kiranya dengan rendah hati memohon kepada Bapak Kapolri, sehingga perbuatan seperti ini tidak boleh terulang kepada pejabat-pejabat lain terhadap keluarga atau terhadap lain. Yang sementara ini saya memohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri untuk Bapak menindaklanjuti dan perhatian khusus kepada laporan saya, terutama kepada Bapak Kapolres Alor, sehingga Bapak Kapolres Alor bisa menindaklanjuti laporan saya di Polres Alor, di penyidik Polres Alor tentang laporan saya ini. Dan saya memohon kiranya persoalan ini saya meminta untuk mengembalikan kerugian saya yang saya sudah korbankan untuk membangun rumah ini. Karena tersebut dia Bupati sudah mengembalikan kepada pemilik semula. Saya sekarang akan terjebak pembangunan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Kapolri untuk membantu saya di dalam laporan dan di dalam permasalahan ini. Terima kasih. Selamat malam Bapak. Saat dikonfirmasi lebih lanjut melalui telepon, Absalom mengaku akan segera menguasakan permasalahannya itu kepada kuasa hukumnya, yang dikatakan Absalom berada di luar Pulau Alor, agar kuasa hukumnya itu dapat segera membantunya dalam hal penyelesaian perkara yang dihadapinya itu, baik secara pidana maupun perdata, guna memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan dan mampu memberikan asas manfaat bagi dirinya. Hingga berita ini diposting, wartawan belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Amon Jogo untuk memperoleh klarifikasi. Meski demikian, redaksi segera melayangkan surat konfirmasi kepada Amon, agar Amon dapat memberikan hak jawabnya. Selain Amon, redaksi juga akan segera melakukan konfirmasi kepada Kapolres Alor guna mengetahui kelanjutan penanganan perkara dugaan pidana penipuan yang menyeret orang nomor 1 di Alor itu. Kontributor RDTV melaporkan dari Kupang.